anak-anak yang malas itu sedikit perubahan ada, tapi untuk perubahan yang sangat besar susah, karena itu juga butuh bantuan dari orang tua. Nah, Orang tua wali murid ya. oke, benar. Saya setuju untuk bantuan. Nah, peran serta dari orang tua. Nah, nah, berarti secara secara harfiah di situ keaktifan anak itu pasti ada peran dari orang tua. Harusnya seperti itu kan? Karena mereka ada di lingkungan keluarganya. Iya. Nah, untuk pengawasan ke orang tuanya, hubungan komunikasi dari seorang guru ke orang tuanya itu ada nggak? Ada. Jadi yang paling aktif sebenarnya itu pada saat daring itu wali kelas. Wali kelas tugasnya sangat berat ya, sangat berat. Karena selain mereka ngajar juga, mereka harus tetap menjalin komunikasi dengan Orang tua anak-anak didiknya dan orang tua. Dan tidak semua orang tua itu punya kepedulian yang lebih. Artinya bukan semua orang tua itu nggak peduli. Karena kebetulan saya ngajarnya SMA itu dari perkembangannya itu kan masuk kategori remaja. Mungkin orang tua sudah menganggap anaknya ini sudah besar juga lah gitu. Jadi cukup membangunkan, mereka berangkat kerja, anaknya nggak bangun, akhirnya nggak masuk di kelas daring, bangunnya siang gitu. Yang terjadi banyak yang seperti itu. Kalaupun orang tua itu aktif, anaknya belum tentu. Jadi ada cerita orang tua itu sangat susah untuk membangunkan. Mereka juga kewalahan terhadap anak-anaknya. Semenjak mereka sekolah, perubahan sikap itu mulai muncul, perubahan ke arah negatif maksudnya ya. Karena yang terjadi mereka lebih banyak waktu untuk bermain, untuk rebahan gitu. Kalau misalkan biasanya jam tidurnya itu jam 9, jam 10. Nah, ternyata mereka jam tidurnya sampai pagi, subuh baru tidur. Jadi wajar lah kalau misalkan mereka nggak bangun. Orang tua kewalahan. Orang tua kewalahan dengan sekolahnya anaknya juga tambah malas, tambah muring-muringan, tambah malah ada yang marah-marah gitu. Loh, seperti itu. Jadi gini kan, kenapa kita bahas ini? Karena kan dunia pendidikan itu adalah untuk mencetak penerus-penerus bangsa. Jadi kalau sudah dunia pendidikannya kacau, jelas pasti bangsanya pasti suatu saat akan kacau karena nggak ada penerusnya yang benar gitu kan. Nah, sistem pembelajaran di situ dalam pendidikan anak di situ kan menurut saya itu harus mengarahkan mindset agar anak itu suka terhadap apa yang dia belajar. Kalau anak itu sudah nggak minat, sudah pasti malas, rebahan, main. Nah, itu karena sistem pendidikannya yang salah atau seperti apa? Sistemnya juga salah mungkin ya. Harus ada evaluasi, harus sering-sering evaluasi. Kenapa daring ini tidak seefektif tatap muka? Jadi sekolah, terus pemerintah melalui Kementerian Pendidikannya juga memang harus sering-sering mengadakan evaluasi dan monitoring. Jadi apa sih formula yang tepat untuk pembelajaran daring ini? Nah, untuk menurut Bang Andi sendiri nih,
gimana tuh formula yang tepat? Pasti kan punya punya ide atau apalah untuk gimana anak itu dengan sistem pandemi yang tetap sekarang ini, kita kan belum tahu sampai kapan ini sistem belajar mengajar itu bisa tetap eksis dengan sistem baru, atau kita tetap pakai daring tapi ada sistem yang dirubah di situ. Karena kan resikonya kan kita kan menghentikan kerumunan, entah itu dibagi dari 2 shift atau anak biar nggak terlalu banyak gitu. Kan bisa juga seperti itu. Nah, itu sudah dilakukan sebenarnya di sekolah-sekolah. Kelasnya sudah dibagi untuk shift pagi dan shift siang, atau shift hari ini atau shift besok gitu. Itu sudah dilakukan kalau masalah shift. Cuman kalau misalkan formula yang tepat masih belum ketemu. Kalau tentang ide itu memang harus ada titik temu. Kita sebagai guru juga tidak boleh sepenuhnya menyalahkan peserta didik gitu. Tidak boleh sepenuhnya pasrah kepada orang tua. Demikian juga orang tua juga tidak hanya mengandalkan guru dan tidak hanya memarahi anak gitu. Dan anak juga nggak cuman bisa protes gitu. Jadi harus ada titik temu, maunya guru apa, maunya orang tua seperti apa, maunya siswa apa sih sebenarnya kendala-kendala mereka. Misalkan kendalanya banyak sih sebenarnya. Kebetulan anak yang asalnya dari kepulauan juga banyak. Karena pandemi mereka banyak yang pulang kembali ke pulau masing-masing gitu. Dan di pulau ternyata memang koneksi internet itu agak susah. Dan ternyata iya gitu. Ternyata iya. Sebagian seperti itu. Sebagian permasalahannya adalah mereka tidak punya paket. Kembali lagi ke paket ya. Saya nggak paham pemerintah ngasih paketnya seberapa sering. Ya saya nggak sampai mencari tahu sampai seperti itu gitu. Sekolah nggak dilibatkan gitu? Sekolah dilibatkan lah. Untuk ini pemberian paketnya misalnya di classroom atau Zoom meeting. Awal-awal kan setiap anak itu dikasih kuota atau gimana? Dikasih kuota. Jadi gini. Awal-awal kan memang pemerintah belum siap. Nah, wacana di situ ada. Jadi terpaksa sekolah yang menyiapkan. Dengan dana sekolah sendiri gitu. Akhirnya yang pemerintah ada, dan paket kan nggak mesti ada terus kan gitu. Paket kan semakin kita sering pakai ya udah habis. Pada saat habis kita nggak tahu masing-masing anak habisnya kapan, itu beda-beda. Jadi misalkan ada anak kenapa nggak masuk daring, kenapa tugasnya nggak ngerjakan, nggak ada paket pak, mau jawab apa? Mau jawab saya nggak percaya gitu. Itu jadi satu permasalahan juga yang memang harus dipikirkan pemerintah, gimana anggaplah menggratiskan untuk kalau memang tetap mau pakai sistem daring seperti ini, minimal lah mereka nggak mikirin paketan ya gitu. Paketan. Nah untuk teman-teman yang di kepulauan ini mungkin bisa dicarikan solusi lain, karena di sana memang koneksi memang susah. Terus listrik juga masih terbatas. Ada yang nggak 24 jam kalau nggak salah, masih 12 jam di sana. Mau hujan. Jadi secara kesimpulannya belum siap dan belum efektif banget ini. Karena betul. Ketidaksiapan itu jadi tidak efektif dan tidak efisien dalam belajar mengajar. Iya. Jadi sebenarnya permasalahannya kompleks ya daring ini. Daring ketika saya tanya anak yang paling parah. Jadi saya minta data ke wali kelas masing-masing, Pak, Ibu, siapa anak yang paling parah di sini? Yang paling parah dalam arti kehadiran. Ketuntasan tugas-tugasnya gitu. Oh, ini Pak. Oke, saya hubungi satu-satu. Dan ternyata jawabannya beda-beda. Yang di kepulauan
rata-rata jawabannya memang Listrik jaringan dan kota susah. ya. Susah ya. Oke. Ada beberapa yang memang saya tidak punya paket Pak gitu. Loh yang kemarin sudah habis Pak. Itu. Tapi memang dikhususkan itu paket ya, khusus untuk aja, classroom aja. Apa dia paket utama gitu. Jadi bisa dibuat yang lain, nonton YouTube atau ya habis pasti. Nah, Pasti itu lebih banyak nonton YouTube-nya kan kalau anak-anak. itu saya yang nggak paham. Yang saya tahu di paket tersebut anak-anak bisa pakai Zoom, bisa pakai Classroom. Oh iya, untuk kayaknya WhatsApp gitu. bisa. Kayak model apa paketan itu ya. Jadi aplikasi yang digratiskan, Zoom dan lain-lain gitu ya. Oke. Tapi untuk lain-lainnya seperti YouTube ataupun browsing Google itu saya nggak paham sih, karena saya juga nggak pakai paketnya pemerintah. Oh gitu. Pakai paket sendiri berarti. Jadi untuk tenaga pengajar ini pakai paket sendiri, nggak ada pakai ini. paket sendiri atau kalau misalkan ngajarnya apa namanya dari sekolah, di sekolah juga menyediakan WiFi. Oke. Jadi itu alasan yang paling banyak yang seperti itu. Ada juga alasan karena kenapa mereka nggak hadir daring atau nggak mengerjakan tugas, karena setiap tugas itu pasti di-share, setiap materi, setiap pembelajaran itu pasti di-share lewat WhatsApp grup. Oke. Entah itu materinya lewat WhatsApp atau Classroom tetap Dipakai. ya, tetap diingatkan anak-anak tolong Classroom-nya, ataupun yang tetap memakai Zoom, linknya kan tetap di-share lewat WhatsApp itu. Nah, ada beberapa yang alasan yang memang apa ya, nggak banyak tapi ada. Misal ada anak yang memang, Pak saya HP rusak, saya nggak punya HP saya gantian buat adiknya masih SD, jadi adiknya Juga daring dia gantian gitu. Ada juga yang memang, Pak saya nggak paham tentang yang seperti ini gitu. Jadi saya tidak ikut gitu. Jadi saya tidak ikut gitu. Jadi saya tidak ikut daring. Ada juga yang, Pak saya memang jarang buka WhatsApp gitu. Dan macam-macam lah alasannya anak-anak gitu. Yang sebenarnya memang butuh peran serta orang tua. Apakah orang tua nggak dihubungi? Tetap dihubungi kok. Dihubungi untuk Bapak Ibu minta tolong putra putrinya. Jadi sudah diingatkan. ada anggaplah sosialisasi dari pihak sekolah untuk maksudnya untuk peran serta dari keluarga peserta didik ya. Sudah. Semua kegiatan sekolah secara daring ya. Ada berita apa, informasi apa, itu tetap dikabarin. Ya, di-share, diinfokan, karena sejak daring itu grup WhatsApp tambah banyak. Per kelas ada grup WhatsApp ya. Per kelas ada grup WhatsApp, terus grup wali murid juga ada, orang tua murid juga ada gitu. Jadi setiap ada informasi apapun tentang sekolah itu tetap diinformasikan. Tergantung bagaimana orang tua atau wali murid itu merespon. Jadi seperti itu. Oke. Ya, jadi itu guys bincang-bincang kita dengan Bang Andi selaku salah satu guru di sekolah swasta di Sumeneb tentang sistem daring, gimana serba-serbinya, kekurangannya. Mungkin ada pesan-pesan untuk pemerintah apa yang kira-kira perlu untuk untuk perbaikan cara mengajar dengan sistem daring, karena kita masih pasti pakai itu masih untuk kalau tetap pandemi seperti ini, atau setidaknya walaupun tatap muka pasti ada daringnya juga pasti toh, yang mungkin perlu disampaikan ke pemerintah. Ya sekarang kan tahapnya bukan lagi daring ya, tapi PTM, percobaan tatap muka. Jadi
jam yang biasanya digunakan untuk daring dari jam 7 sampai jam 11 itu digunakan untuk daring, kita gunakan untuk tatap muka per Cobaan. Januari akhir kayaknya atau awal Februari, saya lupa. Jadi kita masih ada kesempatan untuk bertemu dengan anak-anak, kecuali mereka yang orang tuanya memang minta, Pak, minta tolong anak saya tetap daring karena saya khawatir dengan kondisi yang seperti ini. Ada, karena orang tua minta seperti itu, ya sudah, kita nggak bisa maksa. Kalau maksa, kalau misalkan memang ternyata positif, itu yang repot malah. Jadi memang tapi memang butuh kerjasamanya Bapak Ibu. Kalau misalkan memang daring, tolong diawasi, tolong diingatkan untuk absen, untuk tetap mengerjakan tugas gitu. Tapi dari pemerintah daerah ada nggak peran sertanya? Ada nggak? Pemerintah daerah, Untuk pemerintah daerah Sumeneb sendiri ya? daerah apa ya? Anggaplah dari dinas pendidikannya bantuan apalah untuk sistem daringin, entah bantuan kuota atau apa, atau pakai formulasi apa. Kalau bantuan tetap dari pemerintah itu. Langsung pusat berarti. Ya, tapi harus Tapi nunggu. kan lewat ini toh, lewat dinas pendidikan juga dari pemerintah ya. daerah, iya kan? Tetap harus nunggu, dan periodenya tidak rutin gitu. Tidak setiap bulan, Tapi berkala tetap. berkala. Terus kuncinya ya pasti Nah, ada ya. Pasti ada. Dan sejak daring ini memang banyak kegiatan sekolah yang terhenti. Memang tidak bisa dilaksanakan. Jadi Anggaplah pesan apa nih yang kira-kira pesannya sebenarnya pengen tatap muka aja. Tatap jadi muka. tetap lebih efektif tatap muka gitu ya? Karena kondisi seperti ini akan lama. Iya. Jadi nggak efektif, daring itu nggak efektif ya, karena kita belum siap untuk itu gitu. Karena Jadi kita belum siap untuk itu. perlu tatap muka gitu ya. Dan dulu pas kuliah juga kita tidak disiapkan untuk ngajar daring kan. Kita disiapkan untuk mengajar tatap muka. Praktik pengalaman lapangan di sekolah, itu kita praktik mengajar di kelas. Kita nggak pernah daring gitu. Oke, mungkin itu saja guys, bincang-bincang kita dengan Bang Andi. Ya, mudah-mudahan tidak berguna ya. Mudah-mudahan berguna buat kalian, terutama untuk teman-teman yang peserta didik. Gimana keluh kesahnya dari seorang guru dengan sistem daring ini. Mereka susah, mereka punya kepedulian terhadap para peserta didiknya, cuman karena peserta didiknya masih labil dalam akhlak, labil dalam mental dan attitude, kadang-kadang masih mikir terhadap diri sendiri, pengen main lah, pengen apalah, jadi akhirnya ya nggak terjadi interaksi belajar mengajar itu nggak terjadi. Jadi nggak menimbulkan kesenangan, atau iya kan seperti itu kan, teorinya kan seperti itu. Tapi kalau sudah ada interaksi, anak itu suka belajar, maka nggak masalah pun sistem daring pun nggak masalah, karena mereka pasti ikut karena mereka suka, kan seperti itu teorinya. Seperti itu, karena nggak ada kesenangan dalam belajar, anak-anak seperti ini guys. Jadi sebenarnya dalam sistem belajar mengajar itu yang penting itu guys, membuat anak itu senang untuk belajar. Nah di situ perlu yang lebih penting, perlu tatap muka, dan mungkin ada evaluasi dari pemerintah tentang sistem pendidikan kita. Semoga dari pemerintah daerah, pemerintah pusat bisa punya formulasi agar kalau kita masih tetap di masa pandemi seperti ini, ada formulasi khusus agar belajar mengajarnya tetap tersampaikan ke anak. Nah, mungkin itu aja guys, bincang-bincang kita pada malam hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.